Ya, salawat serta salam kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu terkait kepenulisan, mentoring kepenulisan. Nah, mentoring ini kita dibersamai oleh Mas Edo. Kayaknya dulu saya pernah ketemu Mas Edo di IAIN. Daurah Kehumasan. Iya, Mas. Tahun 2018. Mungkin Masnya udah lupa kali ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit lah intinya kepada peserta pemateri ini. Kenalannya adalah pemateri ini bernama Mas Edo Segara Gustanto. Beliau kelahiran tahun 1983, dulu kuliahnya S1-nya di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Wah, ini tempat saya kerja sekarang nih, di Fakultas Manajemen. Jurusan manajemen. Nah, S2-nya di Magister Ilmu Agama Islam, konsentrasinya ekonomi Islam. Nah, kesibukan beliau ketika masa kuliah, itu dulu pernah terlibat di KAMI UII, KAMI DIY, KAMI Pusat, dan Jamaah Al-Muqtasidin. Nah, pekerjaan saat ini beliau adalah wira swasta, PLT Komandan Basnas, dan Wakil Ketua Bidang Investasi dan Ekonomi Syariah, juga sebagai di Departemen Pengembangan Usaha Koperasi DPW Ikatan Alumni UIDI. Nah, kalau teman-teman sering baca buku, sering baca buku. Kalau teman-teman sering beli bukunya di Berdikari Book itu bakal dapat poster yang tulisannya baca dulu, opini belakangan. Nah, kalau teman-teman sering baca buku, beliau tuh sudah pernah menulis salah satu bukunya itu adalah Humas Gerakan, terbitan Pustaka, Resign and Get Rich, penerbit Leutika, menulis tradisi intelektual Muslim, Awas Riba di Bank Syariah, Semangat Zaman dan Intelektual Kita, terus Kebangkitan Ekonomi Syariah, penerapan prinsip manajemen syariah di perbankan syariah, dan juga ini Kiai Darmawan dari Jogja untuk Indonesia. Kurang lebih tulisan beliau sudah sangat jos, Mark. Keren sekali ya. Kita bisa belajar. Mungkin teman-teman yang baru merintis nulis, ini beliau adalah orang yang sangat direkomendasikan untuk kita tanya-tanya untuk belajar lebih lanjut terkait kepenulisan. Monggo Mas, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran Mas? Kedengeran jelas. Baik. Sebenarnya saya minta maaf ke teman-teman karena waktunya sempat diundur. Jadi memang sejak Selasa tanggal berapa saya lupa ya. Yang jelas ini udah hari ke-11 ke-12 isolasi mandiri gitu ya. Jadi memang saya terpapar virus gitu ya. Saya juga nggak tahu saya terpapar di mana. Saya sudah berusaha untuk menjaga prokes dan lain-lain begitu ya, dan sangat hati-hati. Kalau menurut tracing itu saya terpapar dari saya, dan saya mungkin ada beberapa hari yang lalu itu harus meninggal gitu ya karena virus ini. Jadi memang hari-hari ini kita memang sedang menghadapi berat begitu. Dan saya berharap teman-teman semua sehat selalu begitu ya. Kemudian menjaga imunitas
ya kalau bisa olahraga begitu ya, karena memang virus ini itu menyerang apa ya, orang yang memang kurang sehat begitu ya. Baik, itu saya minta dimaafkan begitu ya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang ini kami WI semua kan ya? Kayaknya iya, Atau Mas. ada dari kampus lain? Nggak ada ya. Mungkin apa ya? Karena Siap, oh ada dari Amikom. Oke. ada Amikom. Jadi, terus terang Gimana, saya Mas? saya buat slide presentasi itu bisa di-share nggak? Atau saya bisa nge-share sendiri ini? Mas Edo sudah dijadikan co-host panitia? Oh, belum, Mas. Biar dijadikan co-host dulu. Negatif, Mas, COVID-nya. Ini harusnya hari Senin saya tes lagi begitu ya. Tapi kalau secara teori 14 hari itu virus itu secara teori ya. Alhamdulillah saya dari sejak hari ke-7 atau ke-8 tuh saya sudah enakan gitu. Sudah bisa. Bergejala atau OTG, Mas? Sudah, Mas. Nih, sudah bisa, Mas. Oke. Saya Ah, bergejala tapi mungkin jatuhnya keringan ya. halo, Mas. Atau saya minta tolong tadi saya sudah share ke salah satu panitia, bisa di-share nggak? Monggo, panitia. Dipersilahkan. Bisa atau tidak, Mas? Belum ini. Tapi Sebentar. di layar saya udah muncul tampilan monitornya punya Mas. Sebentar. Sebentar. Merahnya ya. Gedein dulu. Nggak ngerti aku gedein gimana. Jika ada teman yang tidak berhalangan on cam, boleh sangat dipersilakan untuk on cam. Supaya obrolan ini biar lebih santuy dengan saling bertatap-tatapan.
saling mengenal. Tak kenal maka tak ta'aruf. Ini yang on cam cuma Mas Nazmi sih. Mas Nazmi angkatan berapa, Mas? Angkatan 2020 Mas. Wih, Baru mantap. DM di mana? di kemarin itu UNES Mas. Wih, jauh banget. Online. Ya, heeh. Oh, mantap. Jurusan apa? Film. Teknik sipil. Ya, Mas. Udah pernah nulis belum? Udah pernah nulis opini belum? Belum sih Mas, belum. Kalau Phil, ini ada siapa lagi nih? Yang dari Amikom, Ramdhani. Ada Elvina. Ada Mas Afan nih. Mas Afan nih DPM. Kalau teman-teman belum kenal. Beliau pejabat universitas. Masya Allah. Yang slideshow nih. Sudah kelihatan belum? Benar. Sudah muncul, Mas. Alhamdulillah. PowerPoint-nya. Nggak apa-apa, Ramdhani. Yang penting ilmunya nanti bisa terserap. Ramdhani udah pernah nulis belum? BTW, nulis hukuman di Mojok. Belum pernah, Mas. Semoga setelah ini pemaparan Mas Edo, teman-teman langsung bisa nulis opini gitu ya. Langsung bisa nulis di Kumparan, di Mojok, atau di media yang lain, GeoTimes. Kalau nggak salah, kalau nulis di GeoTimes itu dapat free kalau nggak salah. Baik. Bisa dilanjutkan, Mas Edo? Ya, siap. Oh, dipersilakan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Slide-nya, baik. Jadi memang mulanya 3 hal yang harus dimiliki aktivis. Yang pertama adalah pengetahuan atau wawasan. Jadi ini apa dimiliki ya oleh teman-teman kami terutama. Mas Edo, suaranya? Cek. Suara Mas Edo terputus ya? Terputus, Kak. Iya, Mas Edo. Aduh. Memang masalah kendala jaringan dan koneksi. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir. Di sini, ya Mas Edonya keluar ya? Oke, nggak apa-apa. Ini yang on cam cuma Nazbi. Aku ngobrolin sama Nazbi aja nih kalau gitu. Sedang baca buku apa, Nazmi? Paling kalau buku-buku lebih ke yang pengembangan diri sih Mas. Ini Gitu sih. saya baru dibaca. Hidup ini brengsek dan aku dipaksa menikmatinya. Karyanya siapa Mas itu Mas? Karyanya Putut EA. Iya, Putut EA. Baik, screen-nya masih Monggo Mas, dipersilakan. masih kelihatan nggak screen-nya? Screen-nya Hilang ya? saya. Oke, bentar. Mohon maaf Mas moderator, mungkin share screen-nya bisa saya saja. Takutnya mengganggu dari jaringan. Mas Nazmi. Iya. Iya. Boleh, Mas Nazmi dipersilakan. Sudah ada filenya ya, Mas? Iya, Mas. Baik. Sudah Langsung. terlihat. Ya. Langsung masuk ke
Slide pertama aja, Mas. Bentar. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi memang problem Zoom ini adalah jaringan gitu ya. Karena terus terang ini bermodal handphone, tethering handphone, jadi ya kita harus maklum ini. Nah, balik lagi tadi, jadi 3 hal yang harus dimiliki seorang aktivis yang berwawasan begitu ya. Ini harus begitu ya. Jangan sampai teman-teman ketika demonstrasi atau sedang mengungkapkan gagasan, menulis gagasan, tidak punya pengetahuan atau bahkan kita menulis sesuatu yang sifatnya gitu ya. Nah, ini berbahaya dan hari-hari ini banyak sekali hoax begitu ya. Mohon maaf, suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas, terdengar. Dengar, Mas. Oke. Baik, kita lanjutkan begitu ya. Jadi yang kedua adalah jejaring gitu ya. Seorang aktivis itu harus memiliki jejaring. Kenapa ini? Kebanyakan ketika kita selesai kuliah, itu yang menentukan kesuksesan kita itu bukan karena kita pintar begitu ya, karena kita cum laude begitu ya. Ya, kita harus pintar, harus studi kita harus bagus dan lain-lain. Tapi kemampuan berjejaring ini juga sangat penting begitu ya. Makanya saya sering menyarankan ke teman-teman mahasiswa ketika masih di kampus itu sebanyak mungkin kita berjejaring begitu ya. Jangan jadikan gerakan lain itu sebagai musuh. Nah, ini mungkin kesalahan saya dulu gitu ya, karena menjadikan gerakan lain itu sebagai musuh begitu ya. Dulu ada teman-teman HMI, ada teman-teman GMNI, kemudian ada teman-teman HTI juga begitu ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kesalahan saya dulu adalah menjadikan mereka musuh, gitu ya. Padahal mereka itu ya teman-teman kita juga, meskipun kadang-kadang mereka menyebalkan juga begitu ya. Tapi terus terang, jejaring ini kita rasakan ketika kita selesai kuliah, gitu ya. Terus terang saya saat ini di beberapa organisasi yang saya ikuti itu justru karena jejaring pada saat saya ketika mahasiswa begitu ya. Saya saat ini berkumpul di Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau Himpunan Pengusaha NU. Itu terus terang karena waktu itu saya berteman dekat dengan salah satu teman-teman HMI begitu ya. Yang pada saat itu sebenarnya kita musuhan begitu ya. Tapi saat ini kita kumpul lagi gitu ya, dan kita punya tujuan yang sama untuk memajukan pengusaha-pengusaha yang terutama yang berlatar belakang Nahdliyin. Kemudian yang ketiga adalah seorang 3 hal yang dia harus dimiliki aktivis adalah kemampuan menulis. Ini sudah mutlak begitu ya. Di era-era saat ini kita harus memiliki kemampuan menulis. Tadi mungkin disebutkan oleh moderator, bisa nggak nanti kita habis menulis pelatihan ini atau diskusi ini, kemudian kita bisa menulis opini di Kumparan, di Detik, di Mojok dan lain-lain gitu. Ya tentu sangat bisa begitu ya. Dan memang terkait menulis ini hemat saya sih bukan soal teknik dan lain-lain ya, tapi memang kebiasaan gitu ya. Dan saya punya kebiasaan ketika misalkan saya sedang emosi, sedang marah, itu kadang-kadang saya tulis gitu ya. Dan itu biasanya tulisan itu lebih dapat begitu ya ketika sedang merasakan emosi tertentu gitu. Next. Lanjut, Mas. Nah, memahami dasar kepenulisan. Tadi seperti saya bilang
apa ya, tidak ada teori atau teknik khusus untuk apa kita bisa menulis begitu ya. Jadi menulis itu ibarat naik sepeda gitu ya. Kita bisa mahir itu kalau kita lakukan terus-menerus begitu ya. Begitu juga menulis begitu ya. Sekarang sudah ada sosial media begitu ya, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Meskipun Twitter ini terbatas 140 karakter begitu ya. Tapi kita bisa menulis di sana begitu ya. Mungkin status-status galau kita ganti aja dengan tulisan-tulisan yang lebih bermanfaat begitu ya. Bisa dimulai dengan misalkan dengan bidang kuliah teman-teman masing-masing gitu ya. Misalkan di ekonomi, nulis tentang ekonomi. Misalkan tentang kedokteran, nulis tentang kedokteran, dan seterusnya begitu. Kemudian menulis itu juga ibarat berenang gitu ya. Sesering apapun Anda membaca buku, wah ini ada kesalahan kayaknya ya. Membaca buku atau menyimak ceramah tentang teknik berenang, Anda tidak akan menjadi perenang jika tidak nyebur langsung di kolam renang dan berlatih. Jadi kalau ingin menulis, ya harus menulis dari sekarang. Mungkin ada teman-teman yang blog begitu, ada? Beberapa sudah ada yang punya blog, Mas. Oh, sudah ada ya. Atau ada. lebih senang nulis di Facebook? Atau nulisnya di kumparan, Mas. Di kumparan, oke siap. Ya, kumparan. Jadi memang media-media online sekarang menyediakan kolom untuk netizen begitu. Jadi memang teman-teman bebas bisa menulis di sana dan mengunggah tulisan di sana. Terus terang saya ya meskipun sudah lama ya, tapi saya sering juga nulis di kompasiana.com begitu ya. Tulisan-tulisan saya ada beberapa di sana. Kemudian IG, oke IG ya. Tadi ada yang menyebutkan IG, nggak masalah IG gitu ya. Kita juga jangan sampai kita juga bisa mengekspresikan sebuah gambar itu dengan tulisan-tulisan gitu ya. Dan sekarang banyak selebgram itu juga memasukkan caption di Instagram itu dengan tulisan-tulisan gitu ya. Next. Nah, kalau dulu masih Ini Mas Edonya terputus ya? Iya, Mas. Oh. Kita tunggu lagi Mas Edonya bisa melanjutkan pembahasan mengenai menulis ini. Atau ini tadi Mas Afan ya yang menulis di IG. Masya Allah sekali, beliau selebgram tingkat DIY. Tingkat Indonesia, ding.
Udah Mas Edonya sudah masuk lagi. Dipersilakan. Astagfirullah. Suaranya masih di mute, Mas. Baik. Nah, Mohon maaf, putus-putus terus ya koneksinya. Jadi yang pertama adalah proses dasar menulis itu adalah mahir menggunakan kata. Nah, untuk kata-kata ini kita untuk memperbanyak perbandaran kata tentu kita harus banyak membaca begitu. Nah, kalau publika gitu ya. Terutama dua itu sih begitu ya. Tapi mungkin era saat ini kita mungkin banyak yang tidak membaca koran lagi begitu. Membaca media online. Tapi tentu buku masih banyak, nanti bisa teman-teman baca begitu. Kemudian yang kedua adalah mencermati ejaan. Mencermati ejaan ini tentu kalau kita sudah menulis panjang gitu ya, kita bisa mencermati ejaan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga menyiasati pembentukan kata. Kemudian yang keempat diksi, pilihan kata, majas, idiom, ekonomi kata. Sebenarnya semua proses dasar ini adalah bisa didapat ketika kita banyak membaca gitu. Banyak membaca. Kemudian banyak menulis, insya Allah nanti banyak perbandaharan kata kita gitu ya. Saya juga kalau sedang buntu menulis, biasanya yang saya lakukan adalah membaca begitu ya. Kadang-kadang saya nonton film. Gitu. Next. Nah ini fungsi menulis menurut Darmadi ada beberapa fungsi menulis gitu ya. Yang pertama adalah sebagai suatu sarana menemukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah memunculkan ide baru. Yang ketiga, melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki. 1-3 ini tentu seperti saya singgung di awal tadi gitu ya. Jadi sebenarnya sehari-hari ini kita banyak sekali ide-ide yang bisa kita tulis begitu ya. Yang paling dekat mungkin sesuai jurusan kuliah kita begitu. Jadi mungkin banyak yang bisa kita tulis di kuliah kita begitu ya. Jadi tidak melulu yang ada di buku. Jadi ada hal-hal yang baru mungkin teman-teman bisa tulis gitu ya. Nah, itu untuk teman-teman bisa melatih kemampuan menulis teman-teman. Yang keempat, melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang. Jadi memang kita nulis ini sebisa mungkin secara jujur begitu ya, menulis apa adanya begitu ya. Meskipun di dunia PR kita menulis untuk pencitraan begitu ya, tapi memang kalau seorang humas gerakan gitu ya, yang nggak hanya humas gerakan sih, semua humas yang paling baik adalah menulis apa adanya begitu ya, bukan pencitraan, bukan hal-hal bohong begitu ya, yang ditulis untuk membohongi publik begitu ya, agar perusahaan atau organisasi kita terlihat bagus begitu. Kemudian yang kelima, membantu diri kita menyerap dan memproses informasi. Jadi dengan menulis ini juga tentu karena kita banyak membaca, kita banyak menyerap informasi baru begitu ya. Dan kita harus akui dengan jujur informasi yang kita dapatkan itu ya karena memang kita
banyak membaca begitu. Kalau kita tidak banyak membaca, tentu tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang keenam, melatih kita memecahkan berbagai masalah. Yang ketujuh, menjadikan kita aktif dan tidak sekedar menjadi penerima informasi. Nah, seringkali ini sepele ya, gitu ya. Kalau kita menulis ucapan selamat gitu ya kepada seseorang, selamat ulang tahun atau selamat berduka begitu ya. Seringkali karena kita males kita copy paste begitu. Ada nggak yang begitu? Kira-kira ada nggak yang sering copy paste begitu ya? Jadi kalau bisa ya kita menulis ya jangan copy paste begitu ya. Tapi memang sesuai dengan apa yang ingin kita tulis begitu ya. Next, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Baik. Nah, ini tips untuk menjadi penulis pemula. Yang pertama adalah rajin menulis gitu ya. Untuk mengasah kemampuan menulis, kita harus rajin menulis gitu. Dulu sering kali saya menulis di blog begitu ya. Tulisan-tulisan singkat saya biasanya saya tulis di sana. Bahkan tugas-tugas kuliah saya tulis di sana gitu ya. Kuliah bahan-bahan diskusi untuk kuliah S2 saya unggah di sana begitu ya. Jadi kadang-kadang blog ini di suatu saat kita bisa apa ya, kita kumpulkan begitu ya untuk menjadi sebuah buku begitu ya. Dulu teknik saya begitu. Jadi tulisan-tulisan singkat saya unggah di sana, saya unggah sampai pada satu titik saya bisa menjadikan tulisan-tulisan itu menjadi satu tema begitu ya. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk memulai gitu ya. Jadi tulisan kita tulis, kemudian kalau perlu kita minta pendapat, misalkan siapa Mbak Maunah gitu ya nulis, kemudian minta pendapat ke moderator begitu ya. Itu untuk apa ya? Melatih tulisan teman-teman. Next. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, yang ketiga adalah jangan berhenti belajar begitu ya. Belajar apa? Ada banyak yang harus pelajari untuk menjadi penulis. Ya. Tadi kalau kita sudah terbiasa menulis gitu ya, meskipun sebenarnya di awal-awal ini tidak terlalu penting gitu ya, tanda baca, tapi ini penting gitu ya. Kan ada tuh yang orang menulis tidak ada titik, tidak ada koma gitu ya. Tidak ada tanda bacanya. Kadang-kadang kita bingung gitu, maksud tulisannya itu apa gitu ya. Atau ada yang nulis itu kapital semua. Ini orang lagi marah atau lagi apa kita juga nggak tahu kan begitu ya. Tapi untuk hal-hal seperti ini bisa kita latih ketika memang kita sudah terbiasa menulis begitu ya. Kemudian yang kedua, belajar merangkai kata gitu ya. Nah, tergantung kita senang menulis apa atau kita mau menulis buku apa begitu ya. Kalau senang menulis fiksi, berarti kita harus belajar berimajinasi atau berhayal. Saya termasuk orang yang tidak senang menulis fiksi ya, karena saya tidak senang berandai-andai atau tidak senang berhayal begitu. Saya lebih senang menulis fiksi atau nyata gitu ya. Next. Slide selanjutnya, Mas.
Nah, mungkin ini terakhir, slide terakhir ya. Biar ide nggak mati. Yang pertama, yakin gitu ya. Kita harus yakin ketika menemukan ide dan hendak menuliskan ide itu. Yang kedua, ritme penulisan harus benar. Intinya hilangnya ide itu dikarenakan pola menulis yang salah. Misalkan kita seharian semalam gitu ya ngadep komputer untuk menulis, tentu ide kita akan habis. Tapi mungkin apa ya? Hal ini berbeda-beda ya. Ada juga orang yang betah nulis gitu ya, dan idenya nggak habis-habis, itu ada juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman tipikal orang yang sudah kehabisan ide, menurut saya tutup, teman-teman bisa mengerjakan hal yang lain, menonton dan lain-lain, lalu teman-teman nanti bisa melanjutkan ide tulisan teman-teman kembali. Kemudian yang ketiga, saat menulis kemudian blank, ya. Apa yang perlu kita lakukan? Berhenti nulis. Baca ulang catatan yang pernah dibuat soal ide dasar cerita itu. Jika masih blank, kita lakukan aktivitas yang lain. Jadi kalau kita blank, ya udah nggak usah kita paksain untuk meneruskan nulis gitu ya. Sampai nanti kita ketemu lagi idenya, baru kita tuliskan kembali. Keempat, mengunci ide itu sendiri. Ide datangnya bisa kapan saja, namun jika ide itu datang bertubi-tubi, lupakan yang lain. Fokuskan pada satu ide yang kita tulis. Nah, kadang-kadang sehari-hari ini banyak ide yang bisa kita tulis gitu ya. Jadi kalau nggak cepet-cepet kita tulis, kadang-kadang suka lupa. Saya juga sering gitu ya. Wah, ada ide nih mau nulis ini, ada ide nih mau nulis ini. Nah, kalau nggak langsung saya tulis, biasanya hilang gitu. Nah, biasanya untuk cepat begitu ya, saya tulis di Facebook begitu ya. Sebenarnya banyak tulisan saya di Facebook yang belum saya otak-atik gitu ya. Bahkan mungkin bisa saya jadikan buku. Next, slide selanjutnya. Nah, ini. Mungkin ini terakhir begitu ya, slide terakhir. Menulis bekal untuk berbisnis. Jadi sekarang ini sudah apa ya? Jadi satu keharusan begitu ya. Banyak teman-teman saya itu yang berbisnis online itu akhirnya belajar menulis juga begitu ya. Karena apa? Karena mereka butuh menuliskan keterangan di iklan-iklan mereka begitu ya. Nggak mungkin kan iklan itu nggak bunyi begitu ya, nggak ada tulisannya. Mau menjelaskan apa juga bingung gitu ya. Nah, jadi memang kemampuan menulis ini bisa menjadi bekal untuk berbisnis begitu ya. Nah, kemudian tadi kalau ada yang menyebutkan di IG begitu ya. Jadi sekarang ini sudah banyak gitu ya, gambar-gambar di IG, kemudian ada captionnya begitu ya. Kemudian menulis konten untuk video juga. Nah, apa ya? Bisnis untuk ketiga hal ini sedang laku keras begitu ya di era sosial di era digital marketing saat ini begitu ya. Sudah banyak orang meninggalkan cara menjual konvensional begitu ya, datang ke orang menawarkan, nggak begitu lagi begitu ya. Jadi sekarang kita bisa membuat gambar, kemudian disertai tulisan, terus kemudian kita iklankan di sosial media begitu ya. Sekarang arahnya sudah berubah begitu ya. Dan banyak orang yang dengan kemampuan ini dia bisa menjual berlipat-lipat begitu ya bisnisnya. Mungkin itu dulu teman-teman, sampai sini mungkin kalau ada yang ingin bertanya saya persilakan.
Monggo dipersilakan kepada teman-teman yang sudah selesai mentoring dari Mas Edo Segara. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin nanti di akhir sesi bedah tulisan gitu gimana Mas? Tulisan opini dari teman-teman yang sudah Bisa. coba menulis gitu ya. Nanti siapa nih yang mau dikoreksi tulisannya sama Mas Edo? Supaya lebih menjual lagi. Ini Ayo teman-teman. sudah ada yang lulus atau masih kuliah semua? Ini kebanyakan masih kuliah. Mungkin cuma saya yang sudah Oh, lulus. masih kuliah. Oh, siap. Kalau Mas Reva, jurusan apa? Saya D3 akuntansi, Mas. Oh, D3 Tapi akuntansi ya. kerjanya di manajemen. Fakultasnya manajemen? Nggak kerjanya sekarang di manajemen. Oh, siap. UI. Baik. Ada yang ingin Mungkin bertanya? ada yang, kalau ada yang mau sharing juga boleh begitu ya. Nah, itu Kalau ada yang mau sharing. Kalau nggak ada yang sharing, saya yang sharing. Kalau ada yang punya pengalaman menulis di media-media online juga. Tulisan kali aja di bedah. Saya kemarin coba nulis di Kumparan, itu ditolak sampai 12 kali. 12 Akhirnya yang kali ke-13. ya. Akhirnya yang ke-13 bisa lolos. Oke. Itu bukannya Kumparan itu dia punya kayak template sendiri buat netizen ya? Enggak. Iya, tapi lebih random sih masuk tulisannya gitu. Oh, siap. Kalau Jadi memang di media-media online begitu, Kompasiana gitu juga. Kalau tulisan kita tidak bagus begitu ya, atau tidak kekinian, itu juga naiknya susah begitu ya. Bahkan tidak ada di headline begitu ya. Jadi memang menulis ini juga harus disesuaikan dengan kondisi terkini ya. Misalkan ini yang lagi ramai mungkin kasus COVID yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian bagaimana penanganan pemerintah. Kemudian kita bisa membandingkan juga, kemarin sempat ada yang menulis kalau di luar negeri itu bahkan untuk vaksin aja itu bisa didapatkan di gerai-gerai seperti di Indomaret. Nah, bagaimana kita bisa hilang lagi. gimana, Mas? Oke. Saya kira hilang lagi sinyal. Jadi di luar negeri itu untuk vaksin itu bisa didapatkan di gerai-gerai seperti di Indomaret. Sementara di Indonesia ya gimana? Bahkan untuk mencari atau untuk mendaftar aja itu sulit banget begitu ya untuk vaksin. Oke, ini ada yang bertanya, apa penyebab sebuah artikel yang sudah payah dibuat lalu susah untuk diterbitkan atau ditolak oleh editor, dan sampai pada apa batasan-batasan yang boleh ditulis itu? Mas Edo, silakan. Jadi tadi ya, seperti yang Mas Reva ceritakan gitu ya, untuk nulis di Kumparan 12 kali ditolak gitu ya. Ya menurut saya itu hal-hal yang wajar gitu ya. Jadi saya memang terus terang tidak pernah ya nulis di koran dan segala macam, dan karena memang dari dulu saya meniatkan saya itu nulis bukan untuk cari uang, terus terang begitu ya. Jadi saya menulis karena memang saya senang aja, karena saya senang. Kadang-kadang karena saya kalau dulu aktivis masih
masih membara begitu ya, senang menulis untuk ngeritik begitu ya. Itu sering banget begitu. Nah, menurut saya sih nggak perlu nggak perlu berkecil hati begitu ya. Jadi ketika teman-teman misalkan ditolak, ya dievaluasi lagi tulisannya gitu loh. Kira-kira apa nih gitu ya yang kurang begitu ya, atau yang bisa dimasukkan yang diupdate. Nah, seringkali juga tulisan itu ditolak gitu ya. Idenya itu sama gitu ya. Atau bahkan dia copy paste dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Itu sering-sering banget gitu ya. Dan problem mahasiswa sekarang ini paling seneng kalau bener nggak? Atau nggak begitu? Mudah-mudahan teman-teman kami UI nggak seperti begitu ya. Nah, menurut saya sih itu tadi, ketika memang ditolak, itu dievaluasi lagi, tulisan itu dicoba lagi begitu ya. Ya memang harus begitu gitu ya untuk tulisan. Atau nggak perlu berkecil hati, misalkan itu bisa di-keep tulisan itu pada suatu saat, itu seperti yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya bisa mengumpulkan tulisan-tulisan itu jadi satu tema nantinya. Gitu. Misalkan saya nulis tentang parenting gitu ya. Saya kadang-kadang nulis juga ya tentang parenting meskipun mungkin belum dianggap seorang bapak yang berhasil lah begitu ya untuk mendidik anak-anaknya. Tapi ada banyak hal-hal yang bisa saya tulis begitu ya, dan itu bisa layak saya untuk saya informasikan ke halayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa mulai menulis dan bagaimana cara agar kita bisa menulis dan karya tulisan tersebut kita jadikan sebagai buku dan dikenal banyak orang. Nah, gimana ya? Nah itu Mas, gimana cara tulisan itu supaya bisa masuk penerbit? Oke, siap. Jadi dulu saya senang menerbitkan di penerbit mayor begitu ya. Penerbit mayor itu bisa seperti Gramedia. Buku saya tentang yang resign itu juga dulu adalah salah satu penerbit besar di Jogja juga begitu ya. Tapi penerbit ini kan ada plus dan minusnya juga ya. Waktu itu buku saya dicetak sekitar 2.500 eksemplar begitu. Tapi laporannya hanya 1.000 yang terjual begitu ya. Tapi yang dikembalikan ke saya itu hanya 500. Lalu kemana 1.000-nya kan begitu. Jadi plus minusnya di situ. Jadi banyak penerbit itu juga yang tidak jujur begitu ya. Ya sekelas Gramedia pun juga sama begitu ya. Dulu banyak menulis yang mengeluhkan penerbit-penerbit tersebut, penerbit mayor itu ya. Tapi menurut saya kita juga jangan kepikiran ke situ dulu gitu ya. Tapi yang penting kita nulis aja dulu. Sebenarnya nulis aja dulu. Iya, nulis aja dulu pokoknya gitu ya. Memang teman-teman harus rajin ke toko buku begitu ya. Kira apa nih yang belum ditulis orang? Itu yang kita tulis begitu ya. Gitu ya. Waktu saya mungkin belum saya masuk, saya termasuk orang yang membuat kumpulan 19 kisah tentang waktu itu tentang melawan COVID begitu ya. Itu saya rangkum gitu ya. Bahkan orang yang nggak bisa nulis itu harus sedemikian rupa itu jadi tulisan begitu ya. Dan itu menjadi buku dan yang diterbitkan oleh Basnas pada saat itu. Memang waktu itu sponsornya Basnas begitu ya. Tapi itu tadi sebenarnya banyak yang bisa kita tulis begitu ya untuk hari-hari ini begitu ya. Kalau misalkan saya juga punya tips buat teman-teman kalau mau di penerbit itu kan ada dua ya. Ada yang
buku itu nafas panjang, ada yang buku nafasnya pendek begitu. Apa buku nafas panjang? Contohnya adalah seperti kamus. Itu nafasnya panjang. Karena dia laku terus begitu ya. Oh, Kemudian nafas pendek. tes nafas pendek, misalkan tes CPNS. Itu nafasnya pendek karena dia diperbarui terus begitu ya. Nah, jadi teman banyak misalkan dari ide diskusi ini aja misalkan dasar-dasar menulis. Ini sebenarnya bisa dijadikan buku juga gitu ya. Kalau teman-teman mau peserta Zoom ini ditugaskan untuk menulis ya, masing-masing satu tulisan. Nah, bukan cerpen. Oh, gimana, Mas? Tapi tulisan tentang ide bagaimana dasar-dasar menulis begitu ya. Itu semua teman-teman tugasin deh ya. Dan saya bersedia menjadikan tulisan teman-teman itu menjadi buku. Kalau teman-teman serius begitu ya. Monggo panitia. Yes. Sehabis ini teman-teman bisa masing-masing menulis satu orang, nanti kita kumpulkan. Dapatnya berapa nanti kita jadikan buku lah begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi itu tentang buku ya. Oh, saya ingin melanjutkan ya. Jadi tadi terkait karena melihat fenomena penerbit mayor yang kurang jujur, saya memutuskan untuk menerbitkan buku sendiri. Kenapa menerbitkan buku sendiri ini? Teman-teman juga ya harus ada triknya begitu ya. Pertama, teman-teman harus memastikan teman-teman punya massa atau segmen teman-teman itu sudah ada. Waktu saya menulis tentang almarhum Kiai Sunardi Sauri, gitu ya. Pak Sunardi Sauri, ada yang tahu? Jadi beliau ini adalah pemilik Pamela ya. Kalau ada yang nggak tahu, almarhum ini adalah pemilik Pamela. Istrinya namanya Bu Pamela. Kenapa ada swalayan namanya Pamela, itu dari istri beliau. Waktu itu saya mengumpulkan tulisan testimoni almarhum Sauri. Mungkin ada sekitar 20 tulisan. Itu saya bisa menjual buku tentang Pak Sunardi Sauri tersebut sekitar hampir 600 eksemplar. 600 eksemplar itu mungkin nggak banyak ya bagi sebagian orang. Tapi bagi saya itu banyak. Kenapa? Karena waktu itu modal saya hanya 15.000 waktu saya cetak dan saya jual 50.000. Artinya ada 35.000 dikali 600 eksemplar. Itu yang bisa saya dapatkan begitu. Coba ada yang bisa ngalikan 35.000 kali 600 berapa? Ketemu? 21 juta, benar. 21 juta. Betul? Benar? 35.000 kali 600. Ya, betul. Itu yang saya dapatkan. Jadi mulai ke sini saya mulai menerbitkan buku-buku saya sendiri begitu. Meskipun ini saya masih bisa 21 juta itu royalti yang Mas terima atau bersih? Bersih. 21 juta itu? Bersih itu. Bersih. Sekali menulis ya? Ya, sekali buku yang saya buat begitu ya. Itu dihitung setelah buku laku atau sebelum buku terjual? Setelah buku laku. Oh, berarti setelah buku terjual baru menerima royaltinya gitu.
Ya, saya terima sendiri karena kan orang belinya ke saya, bukan begitu. Oh, saya pikir Ya. dijual di toko buku gitu. Enggak. Ya. Sekarang kita punya problem menjual di toko buku. Coba teman-teman cek Gramedia, ada yang beli. Togamas, ada yang beli sekarang? Nggak ada kan? Saya Iya. punya teman, bukunya mungkin remeh-temeh ya. Judulnya adalah Abiku Memang Beda. Tapi dia bisa ngejual 10.000 eksemplar. Bayangkan coba. 10.000 eksemplar dengan cara digital marketing. Halo, Mas Edo. Saya juga saya masih punya kelemahan di digital marketing mungkin ya. Karena beberapa kali memang saya masih menjual dengan cara-cara konvensional. Mungkin oh ini ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan lagi nih, Mas. Melihat perkembangan teknologi yang kian pesat membuat manusia lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada buku. Hal tersebut menyebabkan semangat literasi semakin menurun. Menurut Mas Edo, bagaimana cara meningkatkan literasi baik membaca maupun menulis? Sebenarnya gini, apa ya? Jadi memang problem kita di gadget ini adalah kita lebih senang buka Instagram kan gitu. Kita harus ngakui kan, kita like kan gitu ya, gambar-gambar yang kita senangi gitu ya. Kemudian di Facebook pun begitu ya. Nah, sebenarnya harusnya ini kita ubah begitu ya. Jadi kalaupun kita membuka gadget ya kita buka kita Google tulisan-tulisan tertentu untuk bisa menambah wawasan kita begitu ya. Menurut saya sih itu gitu ya. Memang mau nggak mau apa ya? Atau dengan cara misalkan gini, kita menentukan tema apa yang mau kita tulis. Nah, otomatis kadang-kadang memaksa kita untuk membaca begitu ya. Membaca. Misalkan kayak saya kemarin buku saya yang paling baru sebenarnya saya terjemahkan dari tesis saya begitu ya. Tapi untuk menjadi buku itu nggak mungkin mentah-mentah dari tesis kan. Jadi memang ada yang harus saya tambahkan. Nah, ketika kita menambahkan tulisan itu kadang-kadang memaksa kita untuk membaca juga gitu. Karena harus ada literatur yang dimasukkan begitu ya dalam tulisan tersebut. Terutama apalagi buku apa ya ibaratnya buku ilmiah begitu ya. Memang dan Ipusnas sama dengan perpus digital. Ijak, ijok, ijateng. Ini apa ini? Ada yang bisa sharing? Itu, Mas. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau kesulitan untuk beli buku-buku nasional di Ipusnas itu sudah ada gitu software-nya. Nah itu ada masa pinjamnya selama 3 hari atau 1 minggu kalau nggak salah. Itu bisa di-download di Play Store. Ada Ipusnas, Ijateng, Ijakarta gitu. Cara memanfaatkan digital. Saya lihat juga sekarang misalnya saya Google itu skripsi saya itu di Google keluar begitu ya. Itu apa memang kampus sekarang apa ya? Memang semudah itu atau gimana gitu? Karena di satu sisi apa ya? Berarti kan apa? Karya tulis kita itu bisa apa ya? Di copy paste semau mereka begitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin karena kemarin untuk menyelesaikan tesis itu juga aturan-aturannya agak ketat begitu ya. Jadi ada aturan
plagiasi itu maksimal 20%. Nah, saya itu mungkin ada 15 kali gitu ya untuk memperbaiki tesis saya supaya lolos 20% itu gitu ya. Memang agak sulit. Sebenarnya bukan karena saya plagiasi gitu ya. Jadi problemnya kemarin adalah Halo, cek. masih ada riwayatnya gitu. Nah, nggak tahu kalau skripsi sekarang ada aturan begitu juga nggak? Ada apa minimal plagiasi nggak? Sekian persen gitu. Semua tugas akhir, Lolos. semua tugas akhir sama. Oh, ada ya, baik ya. Jadi Ada. memang mungkin Semua tugas akhir ada. agak ketat ya. Iya. Ya, baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Banyak sekali judul buku yang menarik dan bagus. Lebih efektif mana, Mas? Membaca satu buku hingga selesai atau membaca lebih dari satu buku secara bersamaan? Terkait membaca buku ini ya, ini kalau ngomongin efektif tentu memang harus menuntaskan satu buku begitu ya. Tapi saya juga termasuk orang yang nggak tuntas kadang-kadang baca buku begitu ya. Jadi saya kadang-kadang acak mana yang saya senangi, yang kebetulan temanya lagi saya cari, itu yang saya baca begitu ya. Jadi menurut saya sih nggak ada rumusan begitu ya, harus selesai atau tidak gitu ya. Yang penting baca buku. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak baca buku kan begitu ya. Jadi sebenarnya itu satu rak juga di rak buku-buku saya itu banyak yang belum saya baca juga gitu. Tapi insya Allah kadang-kadang kalau misalkan saya butuh tambahan ide untuk menulis itu kadang-kadang saya baca banyak gitu ya. Saya juga sebenarnya sedang meneruskan sequel buku saya ya, Humas Gerakan itu ya, yang menurut saya kadang-kadang saya baca lagi nggak penting begitu ya. Tapi buku itu mungkin paling banyak penjualannya gitu ya, mungkin sekitar 3.000 eksemplar ya, terjual begitu ya. Jadi rujukan, Mas. Ya. Jadi itu buku pertama Menjadi saya anak kami se-Indonesia. belajar nulis gitu ya. Sebenarnya saya punya materi baru begitu ya tentang jurnalistik. Mungkin ada beberapa pengalaman saya mengelola media online juga begitu ya. Mungkin nanti saya punya problem ini, filenya itu ada di komputer saya, PC yang lama, PC-nya rusak begitu. Jadi nah ini sampai sekarang saya belum bisa menjadikan itu belum saya terbitkan begitu ya. Mudah-mudahan lah nanti kalau komputernya bisa saya perbaiki, nanti saya bisa terbitkan. Termasuk di situ tips-tips bagaimana menulis media online dan segala macam gitu ya. Mungkin itu, Mas. Ada mungkin biar adil, ada yang mau sharing gitu ya. Biar saya nggak ditanya terus. Boleh kalau ada yang mau sharing. Oh, nggak ada yang mau sharing? Biar saya juga dapat pengetahuan kan gitu. Ada yang mau sharing nih. Muhammad Rashid Ridho, tampilan profilnya bodo amat. Wah, keren banget nih bukunya. Apa Muhammad Rashid Ridho ini udah menulis? Jangan-jangan. Belum, Mas, belum. Jurusan apa, Ridho? Ridho jurusan apa? Jurusan PAI dari UAD. Oh, dari UAD nih, Mas. Dari UAD. Okay. Udah pernah nulis opini belum? Atau nulis apa gitu? Kalau opini belum. Baru nulis apa ya dulu? Jurnal 1 sama
artikel ringan 1 gitu. Baru 2 juga. Masih bingung juga Mas mau nulisnya gimana gitu. Oke. Jadi jurnal ini juga ini tugas kampus ya atau seperti apa? Ya tugas kampus gitu. Ya. Sebenarnya banyak kesempatan nulis jurnal juga, dan kalau nulis di jurnal itu juga ada bayarannya kan setahu saya, karena saya pernah juga tulisan saya masuk di jurnal begitu. Jadi apa ya, sebelum media massa ini musnah begitu ya, kasar banget ya. Mungkin teman-teman harus mencoba ya menulis di yang paling ringan mungkin di KR gitu ya. Ini juga mungkin tips ya. Jadi ketika teman yang mengatakan ditolak editor, sebenarnya bukan bisa jadi bukan ditolak, tapi karena teman-teman tidak mengenal karakter media tersebut. Misalkan Mojok ya. Mojok itu kan dikenal dengan tulisan usil, lucu, yang begitu-begitulah. Jenaka begitu ya. Jadi memang teman-teman harus menyesuaikan dengan gaya Mojok begitu ya. Ketika ingin dimuat di Mojok begitu ya. Atau di Libero misalkan ya, media-media olahraga ya, teman-teman harus menyesuaikan ya dengan gaya media tersebut. Jadi sebenarnya menurut saya kadang-kadang bukan kita ditolak editor, tapi karena memang mungkin kebetulan tulisan kita tidak sesuai dengan media tadi. Gitu. Mungkin itu. Mungkin buat Mas Rashid Ridho diperbanyak lagi tulisannya ya, Mas. Saya punya teman juga namanya Muhammad Rashid Ridho. Wah, sama nih. Jangan-jangan temannya Mas Edo nih. Bukan lah ya. Kalau kemarin punya saya, tulisan itu ditolak karena pertama tidak sesuai EYD atau PWB. Kenapa nggak sesuai EYD atau PWB? EYD atau PWB. Nah, itu kan harusnya setelah tanda tanya, tanda baca gitu ya. Itu tidak diakhiri tanda titik ya. Nah, itu saya malah akhiri tanda titik. Padahal cuma masalah itu aja. Iya. Jadi saya punya buku yang kebetulan waktu itu saya dapatkan dari seorang penulis ya tentang EYD. Teman-teman harus punya juga itu buku tentang EYD gitu ya. Atau teman-teman sering nyimak Twitternya Ivan Lanin gitu. Tahu Ivan Lanin? Ivan Lanin. Ada Twitternya, coba dicari Ivan Lanin. Jadi dia sering membahas tentang kata-kata baku yang harusnya kita pakai dalam penulisan gitu ya. Saya sering nyimak juga gitu ya. Kalau tidak, teman-teman cari buku tentang EYD yang paling baru. WEBI Mas sekarang namanya. Oh, WEBI ya, oke. Karena saya udah lama nggak buka ya. Paduan Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Kalau dulu kan ejaan yang disempurnakan. Baik, mungkin ada lagi. Kalau nggak ada kita cukupkan gitu. Ada lagi? Mungkin ada yang mau share tulisan untuk supaya dikoreksi, dibaca bersama, dibedah. Ada? Ashifa atau Andi? Ada Z? Atau mungkin ditugaskan gitu ya untuk menulis apa begitu ya, saya juga nggak tahu, mungkin panitia punya ide begitu ya, kemudian itu bisa jadi buku begitu ya.
Jadi Nah, gitu. begini teman-teman. Seringkali kami UI ini kan sudah atau UAD atau tadi ada seringkali sudah sekian kali pergantian kepengurusan. Tapi teman-teman kan nggak punya sejarahnya kan, benar nggak? Ya. Ya, sebenarnya banyak yang bisa teman-teman tulis begitu ya. Misalkan sebelum teman-teman selesai LPJ atau kepengurusan, teman-teman bisa menulis begitu ya, menulis tentang kiprahnya selama di kami, misalkan kami UI, apa yang dilakukan gitu ya. Kadang-kadang banyak cerita-cerita lucu gitu ya. Saya juga sering diingatkan oleh teman gitu ya. Dulu waktu di LDK saya pernah hampir juara motor begitu ya untuk sebuah kegiatan gitu. Padahal saya aja lupa gitu ya sekarang gitu. Tapi ketika diingatkan itu kan itu hal-hal yang menarik sebenarnya begitu. Kenapa ya dulu bisa kepikiran hampir jual motor untuk sebuah kegiatan begitu ya. Mungkin gitu Mas. Mas sekali. Kalau Jadi, nggak ada yang mau tanya lagi atau cukup dari panitia? Mungkin itu Mas, kalau merekomendasikan ke teman-teman baca buku jurnalis. Seandainya aku wartawan Tempo, nah itu bukunya bagus sebagai awal ya, membuat oke. tulisan. Betul. Artinya aku wartawan Tempo. Nggak ada yang bertanya ya sepertinya ya? Sudah selesai? Nggak ada yang mau share tulisan nih, beneran? Kita akhiri saja diskusi siang ini. Begitu panitia? Sudah ada yang bertanya? Selanjutnya adalah pembacaan doa penutup oleh Mas Muhammad Nazmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Kita berdoa bersama, semoga semua yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat begitu di kemudian hari. Dan juga semoga forum kita pada pagi hari ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواسك اللهم رابطتها وأدم بدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Mas Muhammad Nazmi atas Kitabul Ayat Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan baca bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian,
Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kami nih Mas, dari teman kami UI, kami UAD atau kami KOM yang menghadiri sampai sesi akhir. Kalau sudah cukup? Baik, terakhir yang pastinya saya minta maaf kalau banyak kekurangan begitu ya. Yang kedua, jadi apa ya, soal menulis ini adalah tentu kita ini punya sosial media begitu ya, Facebook, kemudian Instagram dan segala macam. Mungkin kita bisa mulai apa ya, melatih tulisan kita di sana begitu ya. Karena kalau dulu saya sering menulis itu di blog begitu ya. Kalau saat ini karena book begitu ya. Jadi banyak lah. Dan seringkali memang ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih dan segala macam, obat yang paling ampuh itu adalah menulis. Ya, mohon maaf kalau mau diskusi secara pribadi terkait kepenulisan buku dan lain-lain, mungkin bisa jawab saya, jangan sungkan-sungkan. Nanti insya Allah akan saya bantu begitu ya, sampai teman-teman bisa begitu. Mungkin itu saja, Mas Gali. Mohon maaf. Iya Mas, kalau ingin konsultasi pribadi sama Mas, bisa menghubungi lewat mana nih Mas? Bisa lewat WA, nanti di Japri aja saya. Insya Allah saya balas. Untuk teman-teman kami UI, kami UI Amikom dan kami UAD yang mengikuti sampai akhir, jika ingin konsultasi nanti minta nomornya ke panitia. Oke. Ya, mungkin itu. Ya, cukup. Hari ini mentoring Mas Edo Segara. Terima kasih Mas Edo telah meluangkan waktu untuk berbagi pikiran cara kepenulisan hingga menerbitkan buku mendapatkan cuan gitu ya. Semoga kita semua bisa tertular lah punya seperti Mas Edo, bisa membuat buku yang bisa dijadikan rujukan seperti Humas Gerakan itu kan bukunya jadi rujukan kami se-Indonesia gitu ya. Cukup sekian. Jika saya ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan paratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian teman-teman, terima kasih. Jenuh ya teman-teman.